Mm-mm. Kedengaran Pak sedikit? Nah, kalau Sherlyn untuk mau menyampaikan beberapa hal kaitan dengan PowerPoint atau hal yang lain, boleh di-share share screen di video di Google, di Zoom ini ya. Kedengaran semua? Ya, kedengeran. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para dosen penguji, terima kasih sudah hadir di sidang pagi hari ini. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini sesi pertama sidang skripsi ini adalah Sherlyn Febrianti dengan judul pengaruh pembelajaran kewirausahaan terhadap minat kewirausahaan pada siswa SMK di Al-Mukmin Kota Tangerang, dibimbing oleh Pak Nur Rahim dan Bu Tri Harjawati, diuji oleh Pak Dr. Sodikin dan Bu Nensri Nuraini MPD. Baik, untuk menghemat waktu dan mengefisienkan waktu, silahkan Sherlyn menyampaikan beberapa hal dulu, kemudian Pak Bu Neng dulu atau Sodikin dulu? Bu Neng dulu. Boleh saya? Pertanyaan. Boleh. Bu Neng dulu ya. Oke, Bu Neng Sherlyn sampaikan beberapa hal, baru langsung ke Bu Neng. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Sherlyn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pertama kepada Pak Iwan Purwanto selaku Kajur Tadris IPS, kemudian kepada Bapak Sodikin selaku dosen penguji 1, dan kepada Bu Nengsri selaku dosen penguji 2. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau misalkan agak sedikit terlambat. Saya juga kemarin keliru nggak kasih link untuk untuk ke Zoom-nya, hanya mengabari aplikasi Zoom-nya saja gitu. Mohon maaf Bu, Pak, sebelumnya kalau untuk presentasi PPT presentasi itu saya sudah sampaikan ya Bu, Pak, di ya. Halo, sudah ya? Halo? Ya. Baik di email ataupun di WhatsApp, ya. Kemudian file skripsinya juga kemarin saya minta maaf karena keliru gitu, harusnya yang disampaikan itu adalah yang ada tanda tangan dari dosen pembimbing di bagian lembar pengesahan. Jadi saya juga kemarin alhamdulillah sudah diselesaikan dan sudah dikirim kembali dan sudah disampaikan ke dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Kemudian kalau untuk hasil yang kemarin dari skripsi, saya langsung ke sini aja kali ya Pak ya, ke hasilnya ya Pak Bu. Ya. Kalau untuk hasil penelitian yang untuk hasil penelitian kemarin saya itu pengaruh pembelajaran kewirausahaan di SMK Al-Mu'in Kota Tangerang itu hanya berpengaruh 3%. Mana ya? Sebentar Pak. Ya, pengaruhnya hanya 3%, kemudian 97% itu dari pengaruh yang lain. Saya pun melakukan uji angket lagi, tapi dengan mewawancarai setengah dari siswanya. Itu ada 40 siswa yang saya wawancarai dengan kuesioner angket wawancara, dan hasilnya adalah 97% itu sebenarnya banyak siswa yang ingin berwirausaha setelah lulus SMK. Namun bukan karena pengaruh dari pembelajaran kewirausahaan di SMK, tapi karena lingkungan dari keluarga yang berwirausaha, kemudian ada penghasilan yang menjanjikan dan kreativitas dari siswanya. Karena jurusan di SMK Al-Mu'in itu ada 3. Yang pertama adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran, kemudian yang kedua akuntansi keuangan lembaga, dan yang ketiga ada teknik komputer dan jaringan.
Nah, kenapa kreativitas? Karena mereka juga sudah dibekali kreativitas seperti TKJ itu belajar mendesain gitu. Kemudian juga dari guru produktifnya pun mengajarkan mereka untuk mempromosikan hasil desainnya ke masyarakat luas seperti itu. Kemudian saya juga selain menguji angket melalui wawancara, saya juga ngobrol gitu Pak Bu sama siswanya gitu. Kenapa sih gitu kok bisa nggak tertarik gitu? Dan ternyata dari siswanya sendiri itu mereka tidak tertarik karena gaya mengajar gurunya yang kurang menyenangkan dan kurang kreatif di kelas seperti itu Pak Bu. Terima kasih. Oke, baik Sherlyn, terima kasih. Silakan Bu Neng Sri untuk memuji Sherlyn Febrianti. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Kedengeran kan suaranya? Saya nggak pakai headset soalnya. Kedengeran Bu? Kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Sherly, akhirnya menyelesaikan skripsinya. Saya juga sudah dapat filenya, dan saya tonton file yang dikirim oleh Pak Iwan yang sudah Sherly buat ya, sudah mempresentasikan 8 menit itu waktunya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan, biar karena waktunya kita terbatas jadi tidak tanya jawab ya. Jadi tolong Sherly catat pertanyaan saya lalu nanti dijawab sekaligus. Ya. Pertama, untuk di latar belakang ya. Pertama saya ingin bertanya kepada Sherly, satu ya, kenapa Sherly melakukan penelitiannya itu mengenai kewirausahaan itu di SMK Al-Mu'in ya? Al-Mu'in. Karena kenapa? Dari penjelasan Sherly itu latar belakangnya itu sangat umum sekali bahwa pertumbuhan ekonomi begini-begini, wirausaha kurang dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kenapa penelitiannya di SMK Al-Mu'in ini? Kenapa tidak di SMK-SMK yang lain? Oke ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, teori siapa yang Sherly gunakan dalam melakukan penelitian ini berkaitan dengan wirausaha dan minat berwirausaha. Oke ya. Terus yang ketiga, jumlah populasi ya. Tadi karena dari saya melihat pemaparan Sherly aja presentasinya, populasi itu seluruh siswa kelas berapa, tapi tidak ada jumlahnya berapa. Tolong nanti dikonfirmasi. Maaf Bu, bisa diulang karena suaranya nggak kedengeran. Oh gitu. Yang nomor berapa? Iya Mak. 3. Yang nomor 3. Iya, jumlah populasi ya. Populasi. Jumlah populasi penelitian. Ya, jumlahnya berapa fixnya. Lalu Sherly melakukan uji validitas. Di sana mengatakan dan ke berapa orang uji validitasnya. Dan bagaimana Sherly menentukan angket itu valid atau enggak. Ya. Dikatakan valid atau enggak, meskipun ada penjelasan tadi 0, berapa itu berdasarkan apa. Oke ya. Terus yang terakhir ini bab 4-nya kan penelitiannya hasilnya berpengaruh sebanyak 3%. Betul ya? Iya. Pertanyaan saya, kenapa bisa yang mempengaruhinya itu hanya 3%? Ya, dikaitkan dengan teori yang sudah Sherly ungkapkan di bab 2. Ya, karena kalau misalnya cuma 3%, apakah Sherly tidak melakukan penelitian sebelumnya ya? Kalau cuma sedikit ngapain harus diteliti? Ya kan hasilnya cuma 3%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain itu apa? Dan menurut teori siapa? Oke, ada 6 ya. Sherly ya, ada dicatat. Coba dikonfirmasi. Ibu, yang pertama, kenapa saya menggunakan penelitian tersebut itu di SMK Al-Mu'in. Betul. Ya, yang kedua itu menggunakan teori siapa, baik yang pengaruh pembelajaran dan minat berwirausaha. Betul. Kemudian yang ketiga, jumlah populasi dari sampel yang diambil. Ya, sampel penelitian yang digunakan. Kemudian yang keempat, uji validitasnya menggunakan berapa sampel ya Bu ya? Berapa orang ya? Iya, sampelnya berapa orang. Kemudian yang kelima, bagaimana menentukan hasil dari apa namanya tadi tuh? Uji validitas. Bagaimana menentukan uji validitas? Menentukan uji validitas, kevalidan dari data yang sudah didapat. Kemudian yang keenam itu adalah kenapa hanya 3% pengaruh dari
pembelajaran kewirausahaan. Oke. Silakan. Bentar ya, Bu. Saya langsung jawab atau bagaimana? Iya, langsung. Ya. Oke. Yang pertama, kenapa saya menggunakan penelitian ini di SMK Al-Mu'in? Karena kebetulan saya juga mengajar di SMK Al-Mu'in, Bu. Dan sekarang ini kan banyak sekali mengenai banyak sekali siswa yang saya lihat itu mereka suka jualan di sekolah gitu kan. Ada yang dari situ saya cari tahu kenapa sih kok bisa seperti itu, dan ternyata ada yang karena belajar kewirausahaan di sekolahnya seperti itu. Berarti di SMK itu ada mata pelajaran kewirausahaan ya? Ada, Bu. Oh. Namanya produk kreatif. Oke. Oke, lanjut. Ya. Kemudian kalau yang kedua, teorinya itu saya menggunakan teori dari Eman Suherman untuk pengaruh pembelajaran kewirausahaan. Itu kan ada 4 unsur. Kemudian yang selanjutnya dari NIM. 4 unsur itu apa? Kemudian 4 unsur itu ada yang pertama, sebentar, Bu. Bukan corona ya. Batuk. Dari pemikiran, perasaan, keterampilan, dan kesehatan fisik. Kemudian yang kedua itu dari Fazil M. Nim, itu adalah pengalaman. Kemudian kalau yang kedua itu faktor minatnya ada dari Kuncoro, yaitu faktor internal dan eksternal. Di faktor internal ini meliputi kesadaran, pengaturan dan motivasi. Kemudian dari yang eksternal itu ada empati dan keterampilan sosial. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga itu jumlah populasi sampelnya. Saya menggunakan kalau untuk jumlah populasi semuanya siswa itu satu angkatan ada 94. Kemudian sampel yang diambil ada 76. Itu dengan menggunakan metodologi penelitian Slovin. Slovin itu apa? Ya, teknik pengambilan samplingnya. Iya, teknik pengambilan sampelnya dari Slovin. Kemudian untuk uji validitasnya itu saya mengambil 30 sampel dari siswa yang kelas 11 karena yang diujikan ini kan siswa kelas 12. Oke. Dan di kelas 11 pun ada mata pelajaran kewirausahaan. Kemudian bagaimana untuk menentukan hasilnya itu dengan menggunakan SPSS, Bu. Ya gimana Aplikasi. caranya? Ya gimana caranya? Caranya SPSS ya. Tadi kan Sherly mengatakan 0, berapa maka dikatakan valid. Nah, itu apa rumusnya dikatakan itu valid atau enggak? Sebentar, Bu. Kok perasaan cakepan ya di sini ya? Pak Sodikin awas ngilang sinyalnya. Dari uji koefisien determinasi yang R pangkat 2 Y dikali 1, Bu. Kok koefisien determinasi? Kok jadi ke koefisien determinasi? Dari sebentar. Halo. Iya Pak Sodikin. Hilang Pak Sodikin ini ya. Sinyalnya mungkin.
uji validitasnya Udah, saya lagi. apa Siap, namanya? udah. Uji reliabilitasnya, Bu. Iya betul, cuman data itu dikatakan valid atau enggak itu ada rumusnya, ketika kan ada perbandingan R hitung dengan R tabel. nah itu maksud saya. Nah dikatakan valid itu kalau apa? Apakah kalau R hitungnya besar atau R Hah? Kalau R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah betul itu. Ya, Bu. Nah itu maksudnya ya. Jadi kamu bisa mengatakan ini valid, ini enggak gitu. Nah Ya, Bu ya. gitu ya. Oke lanjut Ya. yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Dari pertanyaan terakhir, kenapa hanya 3% pengaruh pembelajarannya? Ya. Karena tadi Bu apa namanya, pengaruh pembelajaran di kewirausahaan di sekolah itu setelah saya cari tahu bahwa ketertarikan siswa dari pelajarannya itu kurang karena cara guru mengajar atau gaya guru mengajarnya kurang menarik siswa untuk berwirausaha, seperti itu, Bu. Harusnya yang ngajar Bu Neng gitu ya. Jadi menarik. Iya. Terus oke itu ya. Oke Pak Iwan, saya rasa cukup kalau dari saya. 6 pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Neng. Silakan Pak Aikin. Halo Pak Sadikin. Sedikit, halo. Tidak bergerak Pak Sadikin. Halo. Oh tapi gambarnya. Halo. Ya. Halo. Ya. Halo.